04054 dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Dan kali ini saya akan menjelaskan materi kita, yakni Khulafaur Rasyidin. Mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ahmad Muluk Alian, SPDI MH, akan mencoba menjelaskan tentang Khalifah Rasyidah atau Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin memiliki arti yakni yang mendapat bimbingan di jalan yang lurus. Sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, tokoh-tokoh Muhajirin dan juga tokoh-tokoh kaum Ansor berkumpul di balai kota Bani Sa'diyah di Madinah dengan tujuan ingin mencari pengganti Rasulullah SAW atau pemimpin Islam selanjutnya. Nah, kaum Muhajirin yang dipimpin oleh Abu Bakar dan kaum Ansor yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubaidah, dan dari pihak keluarga Nabi Muhammad SAW atau Bani Hashim itu dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Dan selanjutnya akan saya jelaskan kepemimpinan Islam setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memimpin kekhalifahannya selama kurang lebih 11-13 Hijriah atau kurang lebih selama 632 sampai 633 Masehi. Nah, yang pertama, identitas diri. Nama Abu Bakar As-Siddiq pada zaman pra-Islam adalah Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam, namanya adalah Abdullah. Dan julukannya yang pertama adalah Abu Bakar. Mengapa diberi julukan Abu Bakar? Karena termasuk orang yang pertama memeluk Islam. Dan yang selanjutnya adalah As-Siddiq. Mengapa diberi julukan As-Siddiq? Karena segera membenarkan Nabi dalam segala hal. Dan yang selanjutnya gelar kepemimpinannya, yakni Khalifah Rasulullah atau pengganti pemimpin Rasulullah. Dan yang selanjutnya adalah program kerja selama masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama adalah berpidato yang isinya penegasan nilai-nilai Islam dan strategi meraih kejayaan Islam. Yang selanjutnya adalah ekspansi keterbatasan Suriah. Dan yang selanjutnya adalah operasi pembersihan pemberontakan suku Arab Jahiliyah. Dan yang selanjutnya adalah mengajak kembali suku-suku Arab Jahiliyah yang murtad untuk kembali memeluk Islam. Yang selanjutnya memerangi nabi-nabi palsu. Dan yang selanjutnya menjaga pondasi Islam. Dan yang terakhir adalah ekspansi kewilayahan kekuasaan Persia dan juga Romawi Timur. Yang selanjutnya adalah akhir hayat dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq terbaring sakit selama kurang lebih 15 hari. Dan yang selanjutnya, beliau wafat pada hari Senin pada tanggal 23 Agustus atau 624 Masehi dalam usia yakni 63 tahun. Dan yang terakhir, masa kekhalifahannya selama 2 tahun 3 bulan 11 hari. Dan khalifah yang kedua dari Khulafaur Rasyidin adalah Umar bin Khattab. Yang pertama, identitas diri. Nama aslinya adalah Umar bin Khattab bin Nufail. Dan yang selanjutnya, beliau adalah keturunan dari Abdul Uzza al-Quraisy dari Bani Adi. Dan yang selanjutnya, Umar bin Khattab memiliki julukan
Amir al-Mu'minin atau Amirul al-Mu'minin, yang berarti komandan orang-orang yang beriman. Dan yang terakhir, Umar bin Khattab memiliki gelar Khalifah Rasulullah atau pengganti dan penerus pimpinan Rasulullah SAW. Yang selanjutnya adalah program kerja dari Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama adalah ekspansi panglima dalam perang Yarmuk dan juga perang Qadisiyah. Yang selanjutnya, beliau sukses dalam mengalahkan kerajaan Persia dan juga Romawi. Dan yang selanjutnya, beliau mendirikan Dewan Syria dan membangun Baitul Mal. Dan yang selanjutnya, beliau juga mencetak uang. Dan yang selanjutnya, beliau membentuk kesatuan tentara ataupun militer. Yang selanjutnya, beliau mengangkat para hakim dan juga menggajinya. Maksudnya mengatur gajinya. Dan yang selanjutnya, beliau menyelenggarakan hizbah atau memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Dan yang selanjutnya, beliau membuat peraturan-peraturan negara. Dan yang selanjutnya, atau yang terakhir, beliau membuat jaringan pemerintahan sipil. Dan yang terakhir, akhir hayatnya, Umar bin Khattab ditikam oleh seorang budak Persia yang bernama Fairuz atau Abu Lu'lu'ah ketika beliau akan sholat berjamaah subuh di masjid. Dan akhirnya beliau wafat pada tanggal 1 Muharram atau 23 Hijriah pada tahun 644 Masehi. Masa kekhalifahannya adalah selama 10 tahun, 6 bulan, dan 4 hari. Baiklah, yang selanjutnya atau yang ketiga adalah Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan berdiri selama 23 sampai 36 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Yang pertama, baiklah, langsung yang pertama, identitas diri. Nama asli dari Utsman bin Affan ialah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Utsman bin Affan memiliki julukan yaitu Dzun-Nuraini, yaitu yang berarti memiliki dua cahaya. Utsman bin Affan juga memiliki gelar yakni Khalifah. Yang selanjutnya adalah program kerja dari Utsman bin Affan. Yang pertama, mempertahankan dan melindungi wilayah-wilayah kekuasaan Islam. Yang selanjutnya, ekspansi perang Zati Sawari atau perang tiang kapal. Yang selanjutnya, Utsman bin Affan menaklukkan Tarablusi dan juga Afrika. Yang selanjutnya, Utsman bin Affan memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan dan menyusun Al-Quran yang beredar di berbagai wilayah dan menyebarkan kembali sebagai pedoman untuk umat Islam. Yang terakhir, ia menyumbangkan harta-hartanya demi kepentingan umat Muslim. Dan akhir hayat dari Utsman bin Affan. Sebelum akhir hayat dari Khalifah Utsman bin Affan, terjadi kekacauan politik yang menimbulkan pemberontakan umat Muslim. Nah, Khalifah Utsman bin Affan, masa kekhalifahannya ialah 12 tahun, sedangkan masa kejayaannya ialah 6 tahun. Dan akhirnya beliau wafat pada tahun 35 Hijriah atau 17 Juni 656 Masehi. Selanjutnya adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib
berdiri selama 36 sampai 41 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Yang pertama, identitas diri. Nama asli dari Ali bin Abi Thalib adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan keponakan sekaligus menantu dari Nabi Muhammad SAW. Nah, Khalifah Ali bin Abi Thalib memiliki kepribadian yang vitalitas dan energi, perumus kebijakan, dan juga wawasan yang progresif. Dan selanjutnya adalah program kerja Khalifah Ali bin Abi Thalib selama menjadi khalifah. Yang pertama, menarik kembali semua tanah dan hibah yang dikuasai oleh kerabat Khalifah Utsman. Yang selanjutnya, memindahkan ibu kota pemerintahan dari Madinah ke Kufah. Yang selanjutnya, menjaga stabilitas keuangan perang Jamal dan juga perang Siffin. Dan yang terakhir adalah akhir hayat dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib akhirnya wafat pada tanggal 17 Ramadan atau 17 Ramadan 400 Hijriah atau 661 Masehi. Beliau wafat karena dibunuh oleh Ibnu Muljam. Kemajuan peradaban di masa Khilafah Rasyidah atau Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, ekspedisi yang sukses ke Milan. Seperti mengalahkan kekaisaran Persia dan Romawi, dan juga kekuasaannya sampai Afrika, Asia Kecil, dan Asia Tengah. Yang kedua, stabilitas agama. Seperti menjaga keutuhan Al-Quran Al-Karim dengan pengumpulan mushaf Al-Quran di zaman Abu Bakar As-Siddiq, serta penyusunan yang rapi dan benar dan tata aturan Al-Quran di zaman Utsman bin Affan. Yang terakhir atau yang ketiga adalah stabilitas ekonomi dan politik yang meliputi lembaga politik, lembaga tata usaha negara, lembaga keuangan negara, dan juga lembaga kehakiman negara. Sekian materi yang dapat saya jelaskan untuk kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya dari materi kita kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum